Pemirsa Antara, ternyata sudah tidak terasa lagi kita bertemu lagi di podcast Antara sekarang. Hari ini nih ketemu lagi dengan salah satu pelaku UMKM dan ini lucu banget sih produknya ya. Kita kedatangan Ibu Wulan ya Bu. Halo, selamat siang Ibu. Siang Mbak Rul. Nah, Ibu Wulan ini menjadi salah satu UMKM juga yang masuk ke Gernas BBI ya Bu ya. Iya. Dan ini Ibu Wulan ini produknya itu memang agak unik ya Bu. Karena menggunakan mokaf atau tepung dari singkong. Yuk kita ngobrol lebih lanjut dengan Ibu Wulan. Lalu Bu bisa obrolin langsung nih Bu kita nih. Yang mau tahu apanya nih? Banyak nih yang pengen tahu nih Bu. Salah satunya tentang produknya dari Bibi Kue ya Bu ya. Bu, ini kan ada dua nih, mokaf, ada Bibi Kue. Gimana sih Bu sebenarnya yang mana nih? Kalau kita sih awalnya itu kita buat brand itu Bibi Kue. Jadi kalau Bibi Kue itu dia ada jajan pasar, kue kering, kemudian kue basah, tapi semua berbahannya terigu. Nah, waktu itu kita mulai tuh tahun 2017 akhir. Tapi belum serius. Masih kadang-kadang enggak, tergantung mood lah. Iya. Nah, tapi begitu 2018 itu kita mulai diikutkan pelatihan. Waktu itu diikutkan pelatihan keuangan dari Bank Indonesia, si Apik. Dari situ mulai nih mindsetnya agak berubah gitu kan, mulai dari mindset pedagang terus mulai karena ketemu sama teman-teman yang sudah luar biasa, mindsetnya jadi berubah, jadi mindset pengusaha. Kan? Jadi ini gimana caranya gitu kan, dari modal yang kecil, usaha yang sih, tapi kalau bisa untungnya gede nih. Nah terus dari situ mulai kita mulai agak serius. Jadi belum serius banget, masih agak serius di kue gitu. Kadang-kadang masih ditinggal untuk bazar, karena kalau bazar kita punya produk yang frozen. Tapi lama-lama kepikir juga karena mulai mulai agak lumayan nih konsumen yang nanya-nanya. Kemudian dapat juga ada insight dari Mbak Fitra, tahu kan Mbak Fitra ya? Nah, itu dia yang kasih tahu nih mesti begini, katanya, kalau nggak nanti konsumennya lari. Memang iya sih. Banyak konsumen yang lari karena aku tutup, aku libur, agak lama liburnya gitu kan. Dari situ akhirnya mulai deh pelan-pelan kita mulai perbaiki manajemen, kemudian kita belajar fokus ke satu produk. Waktu itu kita andalannya pai buah. Nah, jadi begitu orang nanya kita selalu kasih sampelnya di pai. Orang balik lagi. Dari situ terus orang nanya lagi. Nah, kita mulai ngerucut, udah deh kita kayaknya jajan pasar nih segmennya banyak. Gitu kan. Udah mulai kita tekunin. 2018 sampai sekarang alhamdulillah. Walaupun sempat jatuh bangun, sempat ya dimarahin konsumen karena sempat terlambat sampai 2 jam gitu kan. Itu kita udah ngalamin, tapi memang itu jadi pembelajaran. Sampai sekarang kita kalau untuk yang Bibi Kue itu kita sudah ada di beberapa retail modern, di beberapa toko oleh-oleh. Nah, tahun 2019 atau 2020 kebetulan BPPT mengadakan lomba olahan tepung singkong. Iya. Nah, karena mereka mau luncurkan produk tepung labu kuning. Nah, itu kita diundang. Kebetulan saya diutus sama Dinas Perindustrian Provinsi waktu itu. Kaget juga sih karena banyak teman-teman bakulan yang lebih senior ya. Tapi mungkin itu jalannya ya Mbak Ruth. Jadi waktu itu masih sama Bu Win. Tunjuk dah, kita bertiga. Saya coba buat waktu itu pie brownies dengan bolu gulung. Dengan tepung tadi? Dengan tepung mokaf. Jadi waktu acara BPT itu tepungnya dikasih sama BPT. Begitu hari H ternyata responnya bagus. Mulai nih pelan gitu ya, kita coba apalagi ya, ternyata dia punya pangsa pasar yang bagus gitu kan.
ketemu lagi dengan Bu Tira. Waktu itu Bu Tira masih jadi PLT di Dinas Perindustrian, setelah Dinas Perindustrian Provinsi itu bergabung. Iya. Itu dia yang ayo Du gitu, coba nih kamu garap nih mokaf. Dia yang kasih kita kepercayaan. Dia masukkan saya ke 20, waktu itu ada 20 IKM yang dikumpulkan oleh dinas untuk jadi kayak pilot projectnya mokaf di Dinas Perindustrian Provinsi. Karena waktu itu Pak Arinal itu dia punya program bahwa kita harus membuat makanan yang berbahan baku lokal. Karena kita mau menurunkan angka impor terigu impor kan. Iya benar-benar. Nah itu dari situ kemudian saya dijadikan narasumber sama Bu Tira, kemudian apa ya, mulai nih karena saya lihat ini kayaknya unik ya, gitu, sudah unik. Untuk Lampung itu belum banyak pemainnya, kemudian begitu kita mulai segmentasi pasar, ternyata orang mokaf ini kan dia punya sifat gluten free. Iya. Itu sehat tuh kan untuk kita. Kemudian bisa sebagai alternatif nih untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Oh jadi untuk mokaf ini lebih aman buat anak-anak? Aman banget, karena anak-anak berkebutuhan khusus itu mereka tidak bisa dengan makanan yang mengandung gluten. Iya. Jadi dulu aku sempat ngajar kan, jadi aku ngajar di sekolah inklusi. Di kelasku itu ada 3 anak spesial need, autis. Yang satu hiper berat, yang satu itu hipo, yang 2 hipo. Itu mereka kalau kecolongan itu bisa tantrum. Dan tantrumnya itu nggak sehari 2 hari. Itu. Nah, dari situ makanya kepikiran untuk bikin. Iya juga, karena ngeliat snacknya mereka itu jadi kayak snack orang tua. Jadi yang di bawah itu rengginang, bayangin coba. Rengginang, anak kecil kan nggak tahu rengginang kan, anak SD, apalagi dia sekolah inklusi yang sekolah nasional plus, nggak ngerti dia kan. Bawahnya itu kayak rengginang, kemudian keripik singkong itu yang plain tanpa rasa. Oh benar-benar. Anak-anak sebayanya makan citato, dia makannya yang sampai keliling gitu, dia keliling karena dia bilang mau biskuit gitu ya. Nanti dia langsung stealing, langsung makan itu kita suka prihatin gitu loh. Bayangin coba, bahwa hari ini bawanya ketan serundeng. Itu kan kita banget sih. Ketan serundeng, nanti bawanya rengginang, nanti bawanya itu gemblong. Bayangkan coba. Karena mereka punya keterbatasan, mereka tidak toleran terhadap gluten. Nah itu, jadi begitu kita mulai adakan nih marketnya mana nih, gitu kan. Ternyata selain dia marketnya masih banyak, kemudian pemainnya di Lampung juga belum banyak. Kalau di luar Lampung banyak ya. Benar. Kemudian mereka kebanyakan adalah dari menengah ke atas. Itu kan kalau sudah dari situ biasanya mereka daya belinya bagus. Kemudian nggak pakai nawar sadis gitu. Itu berarti kita berpikir nih, oh ini berarti dia punya kesempatan untuk bisa berkembang. Iya. Kemudian aku mulai kulik-kulik IG yang memang dia produsen mokaf di Jawa Barat. Itu ada yang di Bandung, kemudian ada yang di Jakarta. Itu ternyata memang luar biasa. Makanya akhirnya aku udah deh, yuk coba kita ada pengembangan produk nih. Jadi yang Bibi Kue biarkan, karena dia sudah mulai personal brandingnya sudah mulai dikenal orang ya, dan sudah mulai, kalau menurutku untuk sekarang sudah mulai lumayan settle. Jadi kita berpikir sudah yuk kita coba buat pengembangan produk. Kita buat brand baru, tapi tetap di bawah Bibi Kue. Jadi kita pakai Mokaf by Me. Oh, Mokaf by Me. Itu jadi kayak anak perusahaan ya. Atau itu ternyata malah penerimaan masyarakat juga bagus ya, Bu ya? Kalau memang kita perlu mengedukasi sih Mbak Ruth, karena gini, banyak orang-orang tuh yang nggak tahu Mokaf itu apa. Iya benar. Mokaf itu apa sebenarnya? Mokaf itu apa gitu kan? Sejenis apakah gitu. Jadi Mokaf itu kan sebetulnya tepung singkong, tepung yang diolah dari singkong. Sebenarnya sederhana, nggak ribet banget gitu, karena banyak UKM kita ternyata
produsen mokaf. Oh ya, karena Lampung kan nomor satu Nomor penghasil satu. singkong. Nah itu kan nomor satu. Jadi banyak produsen mokaf, mau yang dari di skala rumahan sampai yang besar. Tapi mereka menemukan kesulitan nih demand-nya. Karena kita yang bakulan tukang-tukang kue ini mungkin belum terbiasa menggunakan. Kalau kita makan kue yang dari mokaf nih Mbak, awal itu waktu saya trial itu kerasa banget, masih kerasa singkongnya. Oh, emang rasanya taste-nya tuh gimana sih? Dia tergantung. Kalau dia misalnya mokafnya itu sudah yang bagus ya, kalau dia yang bagus TCL itu dia 90% itu karakteristiknya sudah sama kayak terigu. Persis. Warnanya lebih putih dari terigu. Kayak sagu dong? Yes. Kayak sagu, halusnya seperti sagu. Dia sudah nggak lagi berbau singkong. Itu kalau misalnya kayak yang benar-benar bagus kualitasnya. Kalau di Lampung sendiri? Di Lampung banyak ya. Termasuk mokaf yang saya pakai itu kan mahasiswa loh itu. Itu mahasiswa Regan Pitu. Jadi saya punya 2 produsen mokaf yang support ke saya. Nah itu dia sudah bagus ya, karena memang dia pengolahannya menggunakan mesin dari bantuan Kemenperin. Jadi itu sudah standarnya udah termasuk lumayan lah. Udah oke sama dengan pabrikan. Hanya mungkin dia biar lebih oke lagi perlu lab, cek lab atau bener. Nah itu. Nah Bu, kalau misalkan itu kan tadi kita udah tahu reasonnya, kenapa menggunakan mokaf dan juga kenapa sih awalnya bisa milih ini gitu ya. Ternyata kan bibi kue ini bukan cuma bibi kue biasa gitu ya, tapi bibi kue yang mau beda lah ya dengan coba beda. Iya, benar. Dan aku pengen tahu juga sih Bu, ini kan dari tadi kita ngomongin masalah antara terigu dan juga tepung singkong. Untuk hasilnya sendiri menjadi kue itu ada perbedaannya nggak sih Bu? Ada spesialnya nggak sih dari yang pakai tepung singkong? Pakai singkong ya. Kalau untuk seperti bolu-boluan itu dia lebih ringan teksturnya, lebih light. Jadi aku coba tuh ya, pertama kan aku coba mulai dari yang masih campur terigu gitu kan. Kalau terigu tuh aku bikin bolu gulung tuh dibandingkan sama mokaf itu dia lebih soft yang pakai mokaf. Jadi dia kayak kita makan sifon. Kayak makan sifon. Ya, kan kembus-kembus ya. Bener. Seperti itu. Kalau dia untuk yang bolu-boluan. Iya. Nah, kalau memang dia membutuhkan waktu agak sedikit lebih lama pemanggangannya dibandingkan dengan yang terigu. Iya. Kalau untuk kue kering ini kan Ibu. Kalau untuk kue kering emang masih ada sih Mbak, sedikit rasanya. Tapi tidak mencolok. Malah jadi ciri khas. Bisa jadi. Berarti rasanya tuh kalau singkong berarti agak kayak keju, kayak ada rasa keju. Sebetulnya gini, kalau dia mokafnya itu yang sudah 90% menyerupai terigu karakteristiknya, tuh dia dari baunya tuh sudah nggak berasa singkong. Itu malah jadi keuntungannya. Aku lupa, padahal tadi di rumah aku sudah siapin brownies chip. Brownies chip itu bagian juga. Mokaf juga. Iya, ada cuy cookies. Kita sudah bikin tuh ya Mbak ya. Cuy cookies yang biasa di kafe-kafe dijual 15.000 kita buat pakai mokaf. Itu kita kerjasama dengan adik-adik dari SMTI, bayangin anak SMA. Udah nyoba bikin dari ini kemarin. Juga. Ibu nih yang edukasi langsung berarti. Gurunya, aku hanya mengawasi. Nah itu rasanya nggak kalah sama terigu. Aku lupa banget, padahal sudah aku siapkan di atas meja itu. Biar bisa. Lupa juga kalau puasa. Iya. Berarti kalau misalkan penggunaan antara tepung terigu dan juga tepung mokaf atau tepung singkong ini apa sih keuntungannya sebenarnya Bu? Keuntungannya gini Mbak, mokaf itu kan gini, satu sehat ya. Iya. Kita kan sekarang semenjak zaman pandemi kan gaya hidup orang berubah nih gitu kan. Sudah mulai gaya hidupnya lebih sehat. Nah mokaf itu dia memenuhi salah satu persyaratan supaya kita mengurangi kolesterol. Bisa loh gitu. Untuk yang diet, nah bisa pakai mokaf. Makanya kita tagline-nya ngemil tanpa rasa bersalah. Kalau dulu mungkin mau ngemil, aduh nanti timbangannya jarumnya geser ke kanan. Nah sekarang sih
nggak usah terlalu khawatir lah. Karena itu tadi kandungannya beda. Iya Bu ya. Itu jadi salah satu ya. benar, itu salah satu yang kita coba edukasi ke konsumen ya, karena terus terang Mbak, memang sesuatu yang baru itu kan pasti agak lumayan ya untuk mengedukasinya.